Close up kaki Ibu Iriana, bikin kaget ya. Ini postingan dari Yusuf Wibisono, Januari 12, 2026. Tapi kalau saya lihat dan saya amati fotonya, itu adalah foto yang sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu ya. Tetapi sengaja dibuat close up di kakinya, bukan di wajahnya. Ini memang bikin kaget. Kenapa, pemirsa? Ya, ini perubahan drastis, ini kata Yusuf Wibisono, pada penampilan Jokowi dan istri itu menimbulkan tanda tanya besar. Ya, lihat kaki Bu Iriana, itu karma dan jarma. Jarma itu apa ya? Saya kok kurang paham ya. Itu nyata sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mau berpikir. Tuh kata Yusuf Wibisono. Dan kalau di close up betul, memang itu pemirsa, kakinya Bu Iriana, pertama yang kelihatan itu adalah bengkaknya ya, jadi tidak sebanding dengan sandalnya, dan mungkin kakinya itu memang bengkak yang agak gede gitu. Yang kedua itu kayak ada belang-belang hitam ya di kakinya itu. Dan apakah itu terbatas pada kaki atau sekujur tubuhnya? Yang jelas itu juga ada di mukanya, ya kan? Walaupun sudah dibedakin, di make up gitu kan, masih kelihatan item-item itu. Ya, ini sudah barang tentu sesuatu yang agak ngeri, ya. Kenapa agak ngeri? Ya, apakah ini satu bentuk kebetulan saja penyakitnya itu berdiri sendiri, atau itu yang ada di Jokowi itu menular, ya, ke Bu Iriana itu. Kan tempo hari juga Jokowi juga kulit-kulitnya dulu yang rusak-rusak begitu kan, sebelum masuk ke dalam. Nah, kalau ini sampai terjadi begitu, dan sudah barang tentu kan pastinya kan sudah mendapatkan pengobatan ya, yang duitnya yang begitu banyak. Tapi kalau nggak berubah-ubah ya, nggak sembuh-sembuh, apalagi semakin hari semakin ngeri ya, ini banyak yang bertanya, apakah ini Jokowi berbagi beban efek mubahalah ya, Jokowi berbagi efek mubahalah ya. Bisa jadi mungkin rencana-rencana jahat itu dilakukan oleh dua orang ini kepada kelompok-kelompok Islam. Dan memang mubahalahnya itu ya, zaman sebelum awal-awal lah ya, ke pemerintahan Jokowi itu, Habib Rizik itu difitnah habis-habisan dengan perempuan lain dan lain sebagainya. Dan itu juga Habib Rizik mubahalah. Bahkan mubahalahnya kalau tidak salah itu di Mekah, pemirsa. Ya, isinya adalah kalau tudingan dari kelompok-kelompok di bawah Jokowi itu benar, ya Habib Rizik lah yang kena laknat, ya kan? Tapi sebaliknya, kalau Habib Rizik yang benar, maka arsiteknya terutama dan orang-orangnya yang kena laknat. Dan sudah berapa banyak yang mati karena menghina Habib Rizik itu, ya. Ada 20-an lebih ya orang yang banyak mati mendadak, dan setelah ditelusuri itu dia menghina Habib Rizik itu ya, banyak yang menelusuri tentang itu. Nah, apalagi ditambah lagi dengan keluarga KM50 yang anaknya menjadi korban keganasan di mana jalan tol Cikampek KM50 itu. Memang miris banget gitu kan. Nah, kalau semua itu basis instruksinya atau kerdipan mata dari Jokowi, silahkan aja. Apalagi memang Jokowi dalam salah satu kesempatan mengatakan, kalau undang-undang mengizinkan door saja, dan itu ditafsirkan sebagai bentuk perintah tidak langsung atau seperti apa, ya kan? Apalagi juga ada Gus Nur yang seperti itu. Memang sangat mengherankan, pemirsa, dan ini harus menjadi pelajaran umum ya, bahwa pada saat berkuasa yang sewenang-wenang seperti itu, kemudian akhirnya menderita sakit karena persoalan hukum tidak mudah ditembus di keluarga ini, ya inilah mungkin bentuk balasan cicilan awal, ya, tanda jadinya, ya, DP-nya, di payment-nya, gitu kan? Ya, kita tidak tahu persisnya, ya, kenapa kakinya Ibu Iriana itu sampai menghitam seperti itu, gitu kan? Ya, kayak bengkak dan lain sebagainya. Ini juga saya kira perlu analisis dari kedokteran. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa tidak hanya kaki tapi juga wajah? Ya, para termul nggak usah nyinyir. Ya, ini dasarnya adalah kenyataan yang ada. Ya, nggak apa-apa ente
minta duit, minta sembako dan lain sebagainya itu memang kelasnya seperti itu, ya tidak apa-apa, ya. Tetapi Anda harusnya prihatin, ya. Ente semua dapat duit, tetapi Jokowi, istrinya, mungkin nanti anak-anaknya, cucunya, sampai keturunan 7 menderita dunia akhirat, ya siap-siaplah ente ikut nanggung bersama. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.